Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimatul Ulfa dari kelas PBB 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. NPV merupakan perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Analisa net present volume itu ada dua, yaitu analisis kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Yang kedua, analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar tahun 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan dan biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tiket. Rumus NPV yang perlu kalian perhatikan adalah kriteria kelayakannya, yaitu NPV lebih dari 0 sama dengan proyek layak. NPV sama dengan 0 atau BEP. NPV kurang dari 0 artinya proyek tidak layak. Selanjutnya, contoh soal NPV. Manajemen perusahaan ADC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produk produksinya. Harga mesin produksi yang harus tersebut adalah 150 juta rupiah dengan suku bunga pinjaman sebesar 12% per tahun. Arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini akan dilanjutkan? Penyelesaiannya, CT sama dengan 500 juta, C0 sama dengan 150 juta, R sama dengan 20% atau 0,12. Nah, jawabannya bisa kalian lihat dengan caranya seperti itu. Jadi nilai NPV adalah 30,24 juta. Selanjutnya yaitu BCR. Analisis Benefit Cost Ratio. BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau PV. Nah, secara umum rumus untuk perhitungan BCR adalah BCR sama dengan PV dari manfaat dibagi PV dari biaya. Selanjutnya, contoh kasus. Sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta. Dengan adanya peralatan medis tersebut, diperkirakan klinik tersebut dapat melakukan penghematan sebesar 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun, apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut atau tidak? Nah, perhitungannya melalui persamaan berikut, maka akan dapat kita input nilai-nilai menjadi BCR sama dengan present volume dari manfaat per present volume dari pengorbanan atau biaya, sama dengan 500 per P per A, 9%, 5 tambah 40 juta P
per F 9% 5 per 25 juta. Nah, jawabannya adalah 1,17. Karena nilai BCR yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan medis baru tersebut dianggap layak dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah analisis internal rate of return (IRR). Nah, pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present volume dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah kriteria kelayakan. IRR lebih besar dari keuntungan sama dengan layak. Jika IRR kurang dari keuntungan, maka tidak layak. Selanjutnya, contoh soal. Pimpinan perusahaan Pak Budi akan mengganti mesin lama dengan mesin baru karena mesin lama tidak ekonomis lagi, baik secara teknis maupun ekonomis. Untuk mengganti mesin lama dibutuhkan dana investasi sebesar 75 juta. Mesin baru mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun dengan salvage valve berdasarkan pengalaman pada akhir tahun kelima sebesar 15 juta. Berdasarkan pengalaman, perusahaan cash inflow setiap tahun diperkirakan sebesar 20 juta dengan biaya modal 18% per tahun. Apakah penggantian mesin ini layak untuk dilakukan apabila dilihat dari PV atau NPV? Nah, hasilnya kesimpulannya, penggantian mesin ini tidak layak untuk dilakukan karena NPV sama dengan min 5.899.500 rupiah, yaitu NPV kurang dari 0. Keterangannya, jika NPV lebih dari 0, investasi yang dilakukan memberikan manfaat bagi perusahaan, proyek bisa dijalankan. NPV kurang dari 0, investasi yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, proyek ditolak. NPV sama dengan 0, investasi yang dilakukan tidak mengakibatkan perusahaan untung ataupun rugi. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan IRR. Selanjutnya, analisis ekonomis internal rate of return (EIR) merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present volume dari total biaya. Nah, apabila EIR lebih dari social discount rate dalam kurung 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate dalam kurung 12%, maka proyek tidak layak. Selanjutnya, analisis payback period atau PP. Nah, ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran pas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Kelebihan dan kekurangan payback period bisa kalian baca. Nah, selanjutnya analisis life killing cost atau LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomis untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. Tujuannya adalah melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan ketika saya membacakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih dan see you next time on video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.